Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Permintaan. Ketika kalian mempelajari tentang permintaan atau demand, sebaiknya kalian menempatkan diri kalian seolah-olah sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, kalian melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah saat kalian membeli buku. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi, dapat disimpulkan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: 1. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Apabila pada mulanya harga barang tersebut Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi Rp500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. 2. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. 3. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. 4. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. 5. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga barang lain. 6. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. 7. Ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang.
Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Kita lihat tabel berikut ini. Ketika harga wortel Rp15.000 per kilogram, maka jumlah barang yang diminta 10 kg. Ketika harga wortel Rp12.500 per kilogram, maka jumlah barang yang diminta 20 kg. Ketika harga wortel Rp10.000 per kilogram, maka jumlah barang yang diminta 30 kg. Ketika harga wortel Rp7.500 per kilogram, maka jumlah barang yang diminta 40 kg. Dan ketika harga wortel Rp5.000 per kilogram, maka jumlah barang yang diminta 50 kg. Di sini kita lihat, semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Dari daftar di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut. Di sini kita lihat bahwa kurva permintaan ini menunjukkan kemiringannya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Permintaan menurut daya beli konsumen. 2. Permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen terdiri dari 1. Permintaan efektif, 2. Permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Permintaan menurut jumlah konsumen terdiri dari permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Kalian telah mempelajari materi mengenai permintaan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.